Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Galanarki. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yaitu menghitung volume tabel dan juga akan menjelaskan tentang sebuah problem seperti error input, kemudian ada implementasinya seperti apa dan outputnya juga akan seperti apa. Di sini saya menggunakan bahasa program C++ dengan menggunakan IDE Codeblock. Pertama-tama dalam C++ tentunya kita menggunakan include yaitu IOStream untuk CO dan CIN-nya. Kemudian aku menggunakan include cmet untuk penggunaan POW. Kalau POW itu dalam bahasa matematika adalah pangkat. Kemudian menggunakan using STD untuk mempermudah dalam penggunaan nanti. Kemudian kita ke kampusnya, yaitu menggunakan abstrak ADT, abstrak data type maksudnya, yaitu atau disingkat sebagai ADT. Kemudian ada struct untuk tabungnya. Dalam tabung tentunya ada R sebagai jari-jari, T sebagai tinggi, dan P juga dengan nilai 3,14. Di sini saya menggunakan float karena lebih ramah memori, yaitu hanya 32 bit, sedangkan kalau menggunakan double akan memakan 64 bit, tentunya akan lebih besar, tetapi untuk presisi tentunya double lebih akurat. Kalau ingin mengganti tinggal aja ini di blok untuk di Ctrl R. Nah, ini kita replace menggunakan kata double, kemudian kita replace dan out, dan kemudian kita Oke, lanjut kita ke membuat fungsi parameter, yaitu menggunakan di sini volume tabung tentunya seperti di matematika, yaitu P kali PR kuadrat dikalikan T. Kalau di bahasa C++ kita gariskan dulu, tipe datanya itu double karena ada koma-koma, dan kita menggunakan nama variabelnya itu hitung volume dengan deklarasi lokalnya nanti tabung-tabung. Kemudian akan mengembalikan nilainya dengan rumus, yaitu tabung I dikalikan POW dan tabung R,2, yang berarti ini adalah POW sebagai pangkatnya, dan dalam pangkat itu akan dideklarasikan R,22 itu adalah nilai yang akan dipangkatkan, yang berarti R ini dipangkatkan dengan nilai 2, jadinya R kuadrat sepertinya, kemudian dikalikan dengan T. Hasil dari ini akan mengembalikan ke nilai double. Nah, lanjut ke keliling sama seperti di atas, menggunakan rumus seperti biasa dalam matematika, kemudian diimplementasikan ke sini, kemudian ke luas dengan rumus 2 kali P kali R dalam kurung, kemudian R ditambah T, kemudian diimplementasikan dengan mengembalikan nilai. Kemudian kita lanjut ke prosedural. Untuk mencetak hasilnya kayak gimana, kita menggunakan sebuah void dengan nama variabel kita cetak hasil, dan di dalamnya ada double volume, double keliling, double luas, dan double luas itu ini diambil dari di atas tadi, dan nama ini kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian menampilkan syarat-syaratnya seperti apa nanti agar outputnya menjadi seperti ini. Nah, kita lanjut ke deskripsinya, yaitu di badan utamanya kita deklarasi lokal, yaitu tabung-tabung. Kemudian kita menggunakan input agar user bisa menginput nilainya, yaitu menggunakan masukkan jari-jari, kemudian CM-nya ini adalah R, yaitu kemudian T tabung T. Kemudian menggunakan tinggal kita mau manggil yang di atas ini, tinggal aja dipanggil di sini. Setelah semuanya dipanggil, maka akan mencetak. Oke, selanjutnya kita akan membahas sebuah masalah atau problem, yaitu error input. Ketika pengguna menginput hal yang selain angka atau menggunakan input dengan nilai minus, maka akan terjadi error. Karena apa? Tidak ada ukuran yang memiliki nilai minus, dan ketika pengguna input huruf, maka program akan error tanpa error message. Harusnya itu akan terjadi sebuah loop, dan inputnya itu harus sesuai angka itu dari 0 sampai 9. Oke, langsung saja kita akan membuat fungsi yaitu validasi input. Yaitu menggunakan tipe data double dengan nama variabelnya validasi, langsung menggunakan const string
ya, bagi yang belum tahu, cons itu apa? Jadi cons itu adalah fungsi yang tidak akan mengubah nilai string yang diterima sebagai argumen. Kasarnya untuk melindungi data asli sehingga aman untuk digunakan tanpa resiko pengubahan yang tidak disengaja. Kalau string, yaitu adalah sebuah tipe data yang dapat memuat karakter-karakter seperti A, B, C, D, F, G. Kemudian kita ada dan itu dengan kata lain sebuah referensi ya. Memungkinkan fungsi mengakses argumen secara langsung, bukan membuat sebuah salinan. Jadi bukan dan secara harfiah ya. Kemudian ada prompt, yaitu nama variabel dan sebuah parameter digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna, sama seperti cout, cuma ini berfungsi sebagai parameter. Dengan cara ini kita bisa memanggil sebuah fungsi yaitu validasi input dengan pesan yang berbeda tanpa menulis ulang code. Nah itu, jadi kita akan lanjut, yaitu pertama kita akan mendeklarasikan nilai yaitu toggle dengan nama nilai. Kemudian kita menggunakan loop yaitu while, itu jika true nya benar maka ketika pengguna menginput nilai maka akan dicek oleh sistem validasi apakah menggunakan angka, apakah angkanya itu minus. Nah semuanya akan dicek di sini. Well, atau nilainya lebih atau maksudnya nilainya kurang dari 0 yaitu minus, maka pesannya akan dihapus. Kemudian akan juga dihasilkan dan akan ada sebuah output yaitu input tidak valid. Nah, jika inputnya sesuai ya, maka akan dikembalikan ke nilai. Kemudian kita coba lihat apakah ada error. Tidak ada. Oke. Kemudian kita di mainnya, yaitu di bagian sini kita akan hapus dan kita akan memanggil validasi input, yaitu tabung tr validasi input, dan kita masukkan outputnya yaitu dari jari dan yang tinggi juga. Untuk P tidak perlu karena sudah memiliki nilai dari awal dan tentunya tidak bisa diubah ya, karena itu sudah hukum matematika. Jadi kita coba, kita dorong, kita lebaran dan bisa. Kemudian kita coba menggunakan minus 6, masih tidak valid. Kemudian kita akan masukkan dengan semestinya yaitu 5 dengan tinggi 10. Oke, jadi seperti ini. Oke, cukup sekian dari saya. Oh yes, sebenarnya kalian juga bisa menggunakan ini, semuanya pakai prosedural. Cuman hal ini tentunya tidak akan efektif jika kita menggunakannya di proyek-proyek besar, karena variabel ini akan termasuk sebuah kamus global yang dimana ketika kalian memasukkannya di sini lokal, maka akan terjadi tabrak override ini, ketimpa menimpa. Hal itu akan menyebabkan semuanya error. Oleh karena itu tentunya kita akan menggunakan sebuah parameter yang dimana dapat digunakan meskipun bisa beda file. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dan untuk penjelasannya juga kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.